Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial, ya, tutorial dasar IoT, Internet of Things. Ya, ini cuma dasar saja dan sangat gampang dan sangat cepat untuk membuatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah praktikum tentang menghidupkan dan mematikan lampu, ya. Sebenarnya bukan cuma untuk lampu, bisa juga untuk menghidupkan dan mematikan kipas, mematikan pompa air dan lain-lain, gitu ya. Jadi oke, kita langsung saja biar tidak lama-lama. Pertama kita buat rangkaiannya dulu. Nah, jadi untuk rangkaiannya, di sini saya menggunakan 4 lampu dan di sini kita menggunakan SP8266, ya. Menggunakan SP32 juga tidak masalah, ya. Kita menggunakan di sini SP8266. Nah, kita menggunakan 4 lampu, yang mana 4 lampu itu kita sambungkan ke D0, D1, D2 dan D3, ya. Jangan sampai lupa, di lampu itu ada anode dan katode, ya. Yang anode itu kakinya yang lebih panjang, ya. Yang katode itu yang lebih pendek, ya. Yang anode itu bermuatan positif, yang katode itu bermuatan negatif. Jadi yang lebih pendek itu nanti kita sambungkan ke ground, ya, ke ground yang ini. Terus yang lebih panjang itu nanti kita sambungkan ke D0, D1, D3, D2, D3, ya. Oke, seperti ini saja, simple untuk rangkaiannya. Tidak jelimet, ya. Setelah itu kalau sudah rangkaian sudah jadi, diingat ya, ke D0, D2, D3 dan D0, D1, D2 dan D3. Sedangkan yang hitam ini nanti ambil ground, ya, ambil ground. Ini ground disambungkan ke setiap katode, ya, katode. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke codingannya, ya. Sebelum lanjut ke codingan, kita daftar dulu di ini, di blinknya dulu, ya. Ke blink dulu. Nah, seperti ini. Kita daftar dulu di blinknya. Jadi seperti biasa nanti daftar, ya. Daftar. Setelah daftar nanti login. Nah, kalau sudah login nanti teman-teman semuanya akan ditampilkan pada tampilan dashboard seperti ini, ya. Dashboard seperti ini, developer zone. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah nyampe ke halaman seperti ini, ya, untuk nyampe ke halaman seperti ini ya harus daftar terlebih dahulu, ya. Harus daftar terlebih dahulu. Dan nanti teman-teman bisa bisa masuk ke halaman dashboard seperti ini. Oke. Cara daftarnya mungkin tidak usah saya kasih tutorial, ya. Jadi banyak tutorial sebenarnya untuk daftar, seperti biasa kalian daftar email dan lain-lain, ya. Nah, untuk ini saya coba untuk delete dulu, ya. Nah, delete dulu, yang ini juga akan saya delete. Oke. Delete biar tidak ada kita mulai dari awal, ya. Oke. Cek satu. Oke, masih oke, ya. Kita mulai dari awal. Pertama yang perlu kita lakukan, kita masuk ke submenu developer zone, kita masuk ke new template di sini. Kita buat template baru, namanya saya kasih smart home. Hardware yang kita gunakan adalah ESP8266. Untuk
connection type-nya kita menggunakan WiFi. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, kita sudah membuat sebuah sebuah template baru, namanya adalah Smart Home. Selanjutnya kita membuat data stream, ya, data stream. Nah, kita di sini new data stream kita pilih virtual. Nah, kita kasih nama lampu 1 L1 itu ya. Biar enak. L1 pinnya V0, ya, kita menggunakan V0. Ini minnya 0, maxnya 1. Tetap default seperti ini. Setelah itu kita buat new stream baru, ya. L2 V1, ya, tadi V0 V1 ya, kita menggunakan V1 sekarang, ya, dan save aja seperti itu. Lanjut kita buat L3, sorry L1 L2 L3 V2, kita create, lanjut ke 3, simple aja, L4 ya. Oke, sudah kita buat 4 lampu sesuai dengan ini ya. Kita ada 4 lampu yang dimasukkan ke D0, D2, D1, D2 dan D3. Nah, di sini kita menggunakan virtual 0, virtual 1, V2, V3. Virtual ini bebas, mau ndak harus sama dengan ini ya. Ini D0, D1, ternyata di virtualnya kalian menggunakan V12, 13, 14, 15, ndak masalah. Ya, ndak masalah, bebas. Nah, kalau ini, kalau sudah selesai kita ke web dashboard ya. Kita membuat web dashboardnya. Nah, di sini ya. Kita pakai switch saja di sini untuk membuatnya. Nah, ini tampilan webnya nanti ya. Kita ke setting, kita masuk ke sini L1, data stream ke 1. Kita save. Oh, sorry, ini diubah dulu 01. 01. Oke, kita save, buat lagi 1, atau kita duplikat aja ya, duplikat ini, copy ya. Kita setting, ini L2 V1 01 tetap ya. Nah, berubah, kita copy paste lagi. Nah, kita setting ini L3 ini juga diubah ke L3 dan save. Kita copy paste lagi. Oh sorry, terlalu banyak. Kita ubah ke L4. Nah, sini L4. Oke ya, sudah jadi. Kalau sudah jadi kita save. Nah, tampilan webnya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita ke device, kita buat new device di sini from template ya. Nah, kita pilih smart home template-nya, ini device-nya namanya juga sama, smart home. Nah, sudah jadi L1, L2, L3, L4. Selanjutnya kita copy ya, ini yang di atas ini new device-nya ini kita copy, jangan lupa kita copy, lalu kita buka ini ya, kita buka Arduino Uno-nya ya. Di sini saya sudah membuat sebuah coding ya, coding untuk on off yang tadi ya, untuk on off yang tadi. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita ubah yang di atas ya. Tadi kan kita sudah copy yang ini, kita sudah copy, maka kita gantikan ke sini ya. Kita paste. Nah, oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke bawah nanti pertama yang perlu kita mendefinisikan blueprint serialnya dulu ya. Setelah itu kita memasukkan library SP8266-nya karena kita pakai Node MCU SP8266. Setelah itu kita masukkan juga library Blink Simple SP8266. Nah, kalau kalian masih belum memasukkan library ini, maka perlu kalian memasukkan library-nya dulu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita cek preferensinya dulu.
preferensinya di setting kita cek di sini di additional board managernya, apakah kalian sudah memasukkan ini ya, memasukkan URL ini ya. Jadi kalian harus memasukkan URL ini dulu ya, ke dalam additional board manager ini. Kalau sudah, kita oke. Kalau kalian masih belum, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya, deskripsi codingannya, link additional boardnya nanti saya kasih di deskripsi. Oke, jadi ini perlu diinstal dulu. Setelah itu selanjutnya kita ke ini ya, ke board manager, kita cari ISP8266. Jangan lupa harus terkoneksi ke internet. Kalau tidak terkoneksi tidak bisa ya. ISP826 66. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita install aja. Nah, ya punya saya sudah terinstall ya. Sudah terinstall. Kalau belum diinstal ya install sampai selesai ya. ISP8266 untuk board manajernya. Selanjutnya adalah di setelah board manager selesai, kita ke library, kita cari Blink ya, Blink gitu. Oh, sorry, nulisnya keliru, Blink ini ya, Blink ya, kita cari Blink, kita cari yang Volodymyr Szymanski ya, kita cari ini. Nah, ini yang perlu kita install nanti. Nah, kita install sampai selesai. Nah, kalau sudah keduanya sudah selesai terinstall, maka include ESP8266 ini sudah bisa dijalankan. Nah, kita lanjut ya. ESP8266 berarti ini adalah untuk apa namanya, board ESP8266, include library dari Blink yang tadi, yang ini gitu ya. Setelah itu kita autentifikasi tokennya gitu ya di sini. Jadi nanti bentuknya itu dalam bentuk satuan apa, char di sini ya, karakter berarti. Terus yang kedua SSID. SSID ini juga harus disesuaikan dengan hotspot masing-masing HP teman-teman. Jadi kalau menggunakan HP ya, ini adalah username hotspotnya ya, wifi-nya. Terus yang ini adalah passwordnya, jadi harus disamakan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada file setup. Di sini kita serial bijin 115200 ya. Kita pakainya ya, serial bijinnya ini. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan baud rate nanti ya. Dengan ketika kita klik serial monitor, nanti kita ada namanya baud rate. Nanti saya jelaskan di belakang gitu ya. Saya jelaskan di belakang. Ini harus sama ya, 11500 ya. Nah, setelah itu Blink bijin kita memulai blinknya. Jadi di atas kita coba inisiasi blinknya, kita include-kan. Setelah ini kita memulai bijinnya, memulai blinknya ya, memulai blinknya dengan cara mengakses tokennya, SSID dan password wifi-nya ya. Setelah itu kita inisiasi pin yang digunakan tadi ya, diingat di sini kita pakai D0, D1, D2 dan D3 ya. Maka harus samakan dengan yang di sini ya. Kita menggunakan pin D0, D1, D2 dan D3. Semuanya fungsinya bersifat output. Maksud output di sini adalah kita akan merintah gitu ya, merintah mematikan dan menghidupkan lampu. Jadi outputnya itu kalau tidak mati ya hidup, kalau tidak hidup ya mati. Jadi output itu memerintah. Nah, selanjutnya kalau kita sudah selesai melakukan menginisiasi setiap pin ini, selanjutnya kita masuk ke void loop ya. Di void loop itu ada blink run. Di sini kan blinknya dimulai, setelah itu dijalankan blinknya. Kalau sudah masuk ke sini, nah, blink write V0. Nah, ini ada kaitannya dengan yang di sini tadi. Ini ya, L1 V0, V2, V3, V4. Jadi di sini juga harus sama, kita menggunakan blink V0 berarti mengakses V0 gitu ya. Jika V0-nya itu sama dengan 1, ya, maka D0 itu akan
low, akan mati. Ya. Jika tidak sama dengan 1 berarti 0 ya. Kan ini pakai pin digital. Pin digital itu cuma mengenal 1 dan 0 ya. Jadi kalau nilainya itu 1 maka dia lampunya akan mati. Jika sebaliknya jika nilainya bukan 1 0 gitu ya, maka lampunya akan hidup untuk yang di 0. Selanjutnya seperti itu, V0, V1 sama ya. 1 mati, jika tidak 1 hidup. Selanjutnya seperti itu sama. Tinggal copy paste saja ya. Tinggal ubah V3 dan D3-nya, semuanya sama. Nah, selanjutnya kalau sudah ini sudah selesai, nah kita coba untuk menguploadnya ya. Untuk menguploadnya kita colokin dulu apa namanya? Ke USB ya. Kita colokin dulu USB-nya ke laptop. Kalau sudah kita coba untuk upload ya. Nah, kita ini dulu boardnya dulu. Ya, kita pakai SP8266 Node MCU 1.0. Selanjutnya kita pakai COM3 ya. Untuk portnya kita COM3. Oke. Setelah itu kita coba untuk upload programnya. Kita upload, biasanya verify dulu ya. Verify untuk ngecek apakah ada kesalahan di programnya. Karena programnya ini insya Allah sudah tidak ada kesalahan karena sudah dicoba, kita langsung upload saja ya. Kita langsung upload saja. Oke. Ditunggu. Nah, ini sudah berjalan ya. Ditunggu sampai 100%. Oke, kalau sudah 100% kita coba ya, kita coba. Nah, saya hidupkan kamera dulu. Oke. Oke ya. Kita coba lihat dulu ya. Ya. Ini apa namanya? Lampunya. Kita coba jalankan ya karena sudah terkoneksi. Nah, kita coba ke ini. Sorry ya, ini ya belum saya hidupkan hotspotnya. Nah, saya hidupkan dulu hotspotnya. Nah, ini sudah online ya. Kalau online sudah bisa berarti ya. Kita masuk ke sini. Sorry. Nah, oke ya. Biar kelihatan semua. Ini saya kecilin. Oke, ini ya. Kita coba hidupkan L1. Lama ya. Jadi tunggu saja. Takutnya ini masih belum terkoneksi ya. Saya cek dulu. Saya cabut dulu ya. Pasang lagi.
Oke, satu kok tidak hidup. Ini hidup ya. Nah, yang satu tidak hidup ini. Ada yang keliru. Saya cek dulu. Edit data streamnya. Oh, sudah betul V1. Oh, itu sudah hidup ya. Mungkin agak lama hidupnya ya, tapi sudah bisa. Nah, kita coba lagi. Dalam kondisi hidup kita matikan ya. Oke. Ya, tergantung jaringan. Nah, itu mati dia. Sorry. Mana ini? Ah, oke. Ya, itu ya. Oke, saya hidupkan dulu. Oke, hidup. Nah, saya matikan ya. Mati. Memang tidak begitu kelihatan karena lampunya sangat terang sekali. Oke, mati lagi. Agak lemot ya karena kondisi jaringan kurang bagus sekarang. Nah, itu ya mati. Nah, jadi oke, mati ya. Oke, berhasil ya. Nah, untuk webnya sudah berhasil. Kita lanjut ke yang Androidnya ya, yang Androidnya. Jadi kita lanjut ke aplikasi yang Android. Oke. Jadi untuk yang aplikasi Android, nah, pertama teman-teman harus install dulu Blink IoT ya, yang ini ya, Blink IoT yang ini ya. Kita klik itu. Jadi daftarnya sama dengan email yang sama ya. Dengan email yang sama. Sorry ya, kondisi jaringan kurang bagus ini. Kita tunggu. Nah, oke ya. Misalnya sudah buat smart home. Oke ya, kita klik yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita buat baru dengan klik yang ini. Tanda apa itu setting ya. Lalu kita tambahkan. Sorry ya. Kita pakai yang di bawah ini. Kita tambah nanti. Nah, kita tambah bottom ya. Kita buat yang ini bottom. Kita klik bottom. Kita klik lagi bottomnya yang ini. Klik lagi. Kita pilih data streamnya. Pertama kan L1 ya. Kita pilih L1. Setelah itu di bawah kita pilih switch. Lalu kita pilih desain ya. Kita pilih desain. Nah, di sini kita kasih title. Bebas titlenya ya. L1 saya samakan aja. Oke, seperti itu. Lanjut ke bawahnya nanti. Nah, ini kasih on ya. Yang pertama kita kasih on karena tadi kan V1 itu kan mati ya. V1 mati, sedangkan sorry, 1 itu mati ya, di sini di ini. Kita cek ya. Di sini ya. Di sini kan kita buatnya ini kalau nilai 1 itu mati, kalau 0 itu hidup. Nah, maka di sini juga harus di apa namanya dibalik itu ya. Jadi kalau off itu on,
Kalau ini adalah off. Oke, setelah itu kita selesai. Nah, kita kembali lagi ke awal, ke sini ya. Kita silang. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi sampai 4 ya. V0, V1, V2, V3 ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal di sini. Nah, ya, dalam kondisi off berarti ya. Lampunya di sini dalam kondisi off. Wah, ini satunya ini kurang ini. Saya ubah lagi ya. Off. Oke. Nah, ya, jadi dalam kondisi off ya tinggal kita apa namanya? Klik aja seperti ini. On berarti lampunya on ya. On, 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 off, 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 off. Sebenarnya di sini juga bisa ya. Ini sudah bisa ya. Kita coba ya. Kita lihat. Oke. Kita on kan dua ya. Kita coba dengan on kan dua lampu. Yang lain kita matikan itu ya. Kita lihat ya. Nah, hasilnya akan seperti itu ya. Berhasil ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari untuk kali ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.